Kembali ke breakdown karakter. Video kali ini kita akan membahas kemampuan sang singa tidur Tsukasa Takajo dan leader penuh waktu Oyako Hanako Fujio, dan bonus si Lord Jamu. Yang pertama, Takajo Tsukasa. Pria dengan julukan sang singa tidur ini memang memiliki sejarah tersendiri. Julukan sang singa diberikan ketika Tsukasa menjadi salah satu jagoan di rusun tempat dulunya dia tinggal bersama Fujio dan teman-teman. Karena jagoan, ya tentu Tsukasa pernah menaklukkan teman-teman SMP rusun yang lain. Singa dinobatkan bukan karena Tsukasa buas, akan tetapi bijak. Jika memang tidak perlu menggunakan tinjunya, dia akan tenang dan santai. Karena Tsukasa sendiri tidak ada kepentingan ingin menjadi seseorang yang namanya populer. Tapi jika harus menggunakan tinjunya, maka Tsukasa akan menggunakannya. Karena bijak dan rambutnya yang pirang ini, dia dijuluki singa. Dan tertidur karena dia tidak ingin menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Itu sebabnya Murayama mengatakan, "Kimi wa are da na? Todoroki ni katenai toka. Jibun de genkai kimechatte n janai? Dareka o tateteナンバー2になろうとしている男と1番を目指した結果ナンバー2になった男、どっちがいいかバカでもわかんだろう." Karena Tsukasa membatasi diri sendiri. Di saat setiap jagoan rusun mencoba saling menaklukkan, Tsukasa tetap tenang dan tidak terganggu akan hal itu. Yasukiyo yang ingin menjadi penakluk seringkali berkelahi dengan jagoan-jagoan rusun, dan hanya menyisakan nama di satu komplek yang belum ditaklukkan, yakni kompleksnya Tsukasa dan Fujio. Yasukiyo sudah sering sekali menantang Tsukasa, namun tetap saja Tsukasa bersikap dingin. Ketika satu momen Tsukasa menerima tantangan mereka, Yasukiyo sangat antusias dan sedikit lagi bisa menaklukkannya. Akan tetapi Fujio datang dan membantunya. Lagi-lagi Tsukasa membatasi diri dan menyerahkan kekuatannya ke Fujio. Suatu saat ketika Tsukasa galau, Oyako penuh waktu yang digembur oleh siswa-siswa baru termasuk Yasukiyo yang kembali mengganggu hidupnya, Tsukasa berpikir, apakah dia akan terus bergantung pada Fujio dan menunggunya? Setelah bertanya dan diceramai Murayama, Tsukasa pun berpikir untuk mengambil alih kekuatannya supaya tidak membatasi diri. Dia pergi menemui Fujio untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Fujio dan berharap bisa membujuk Fujio kembali ke Oyako. Walau Tsukasa gagal akan hal itu, dia memantapkan diri akan melayani Yasukiyo dahulu dan lanjut akan mendatangi Todoroki. Namun saat misi sedang akan OTW, Fujio kembali dan membuat kelegaan untuk Tsukasa dan menyerahkan kekuatannya kembali supaya Fujio menjadi leader. Karena Tsukasa tidak bisa mengalahkan Fujio sebelumnya, maka Fujio layak daripada dirinya menjadi pemimpin. Untuk power, Tsukasa termasuk kuat untuk anak sekolah, hanya saja damage-nya kurang kuat. Fujio tidak merasa kesakitan dan setiap pukulannya gagal memberikan damage ke Fujio. Saat lawan Susaki juga, mungkin oke lah Tsukasa beberapa kali bisa menghajar Susaki, ditendang, dihantam, bahkan di uppercut, namun tidak ngaruh apa-apa padanya. Dari sini terlihat bahwa serangan Tsukasa kurang kuat. Kecepatan, kelincahan, dan battle IQ-nya sudah baik menjadi petarung. Seperti pengungkapan Kyoshi, kecepatan Tsukasa juga tidak sembarangan. Baik lawan Krojo maupun karakter, Tsukasa menggunakan kecepatannya untuk menyerang. Terlihat serangan-serangan Tsukasa cepat dan lincah, akan tetapi Susaki lebih unggul. Pertama karena Susaki baru memulai perkelahian, dan kedua karena Tsukasa sudah lelah. Jadi Tsukasa kurang mampu menghindari serangan-serangan Susaki dan berakhir kalah. Di samping itu karena memang Tsukasa ini lemah, baik defense maupun stamina-nya. Ketika lawan Fujio baru kena serangan beberapa kali, Tsukasa hampir tumbang dan akhirnya melepaskan pukulan terakhirnya karena sudah lelah. Bisa kalian perhatikan, jika Tsukasa sudah lelah, dia akan mengepalkan tangannya dan bersiap memberi pukulan terakhirnya, entah lawan kalah juga ataupun tidak. Kalian juga bisa lihat setiap pertarungan Tsukasa seringkali dia ngos-ngosan dan membungkuk kelelahan. Berbeda dengan karakter lain yang terlihat sedikit segar, Tsukasa selalu terlihat sangat kelelahan. Untuk Tsukasa, dia mendapat stat dan level sebagai berikut. Lord Jamu. Karena hanya bonus, tak usah panjang-panjang pembahasan dia ini. Kita semua fans tahu dia cuma bisa membual atau walau seringkali dia lincah dalam hal kabur dan menghindari serangan-serangan lawan, dan selalu ada aja cara untuk menyelamatkan diri,
Anggap saja itu sebagai battle EQ-nya Jamuo. KO dengan mudah oleh Yasushi dan pasukan Hosen, selebihnya tidak KO karena diselamatkan. Seperti yang diucapkan Tsukasa, Jamuo hanya beban. Di film pertama, Jamuo kalah oleh pasukan Hosen, namun di film kedua dia lebih berpengalaman dalam pertarungan. Maksudnya pengalaman dalam hal menghindar. Untuk Lord Jamuo mendapat stat dan level. Dan yang terakhir, Hanaoka Fujio. Banyak fans kurang menerima jika orang ini yang menjadi pemimpin, karena dianggap kurang kuat dari Todoroki. Masa sih? Ayo kita buktikan. Fujio mampu mengangkat orang setinggi Jidaken. Power Fujio sebenarnya sama seperti Tsukasa. Jika kalian lihat Binzo sampai terpental jauh, itu karena battle EQ Fujio sangat baik menggabungkan kecepatan dengan power, sehingga menghasilkan dorongan yang kuat. Susaki juga demikian. Intinya, kekuatan Fuji itu terlihat kuat saat dia menggabungkan kecepatan untuk power. Untuk damage sendiri, Fujio perlu memfokuskan damage yang keras dengan cara mencari celah yang baik untuk mendaratkan pukulannya. Contohnya Shidaken. Dia perlu membuat pertahanan Shidaken terbuka dulu. Ketika tepat, maka tinjunya akan berasa berdamage. Begitu juga dengan Binzo. Fujio mencari celah dengan memukul dari arah kanan kiri sampai Binzo lengah ke kiri, disusul pukulan telak Fujio dari sebelah kanan. Namun karena Binzo kuat, damage Fujio kurang memengaruhi pertahanan Binzo. Saat dengan Tsukasa juga sama. Karena Tsukasa terus menyerang, membuat celah dia sendiri terbuka. Fujio berhasil mendaratkan pukulan dan membuat defense Tsukasa turun. Sanggup membuat Sachio babak belur dan hampir kehilangan keseimbangan, damage Fujio sudah bagus. Namun jika harus adu damage dengan Todoroki, kurasa Fujio masih di bawahnya. Kemudian berikut ini adalah poin yang menurut saya adalah ciri khas dari karakter Fujio, yakni battle EQ-nya. Fujio selalu memiliki cara untuk mengalahkan atau menurunkan defense lawan. Salah satu yang sering dia lakukan adalah menciderai kaki. Hal tersebut efektif, karena jika lawan sudah kehilangan kuda-kuda perkelahian atau jatuh, itu sangat mengganggu. Terbukti Shidaken berhasil takluk. Hal tersebut sempat Fujio lakukan ke Binzo, namun ternyata tidak berdamage pada Binzo. Fujio sampai heran, kok masih bisa berdiri tegak, sedangkan Reiji sangat mudah dijatuhkan. Selain itu juga Fujio selalu memiliki cara untuk menemukan celah apabila musuhnya kuat atau menggunakan senjata. Entah berhasil atau tidak, setidaknya Fujio selalu berusaha. Ketika dia terpojok oleh cekikan Binzo, dia menggigit perut Binzo dan berhasil membuat serangan. Saat Susaki memojokkan Fujio, sangat sulit bagi Fujio mencari celah karena Susaki terus menyerang. Hingga cara yang dia lakukan adalah menghentikan pergerakan Susaki dengan menciderai kakinya dan berhasil melemah. Dan sesuai penuturan Kyoshi, Fujio memang memiliki kecepatan dan kelincahan luar biasa. Namun menurut saya kalau cepat sih tidak terlalu. Cuma Fujio ini benar-benar lincah. Memiliki tubuh yang ringan dan kecil, dia manfaatkan untuk seringkali menghindari serangan-serangan maupun untuk menyerang. Jika dia tidak memiliki agility yang sangat baik, mungkin dia sudah tertangkap dan bonyok di markas susuran. Lihat betapa lincahnya Fujio mampu menghindari dan meladeni satu persatu murid susuran. Bahkan walau Binzo turun tangan, Fujio masih mampu menghindari serangan-serangannya, sampai masih melerai. Dan Fujio juga bisa lolos dari kejaran Reiji dan anak buahnya karena kelincahnya itu. Siapapun lawannya, Fujio selalu bisa menghindari serangan mereka kecuali jika musuh memiliki kecepatan dan kelincahan yang setara atau lebih kuat. Maka Fujio akan kesusahan. Dari semua itu sudah jelas jika Fujio juga memiliki banyak pengalaman bertarung yang baik. Untuk defense, Fujio ini tidak terlalu kuat jika bertarung dengan karakter tertentu. Kalah dari Sachio, walau hampir seri karena Sachio sedikit lagi jatuh, namun tetap saja Fujio belum mampu mengalahkan Sachio. Lawan Susaki, saya yakin jika rematch benar-benar akan terjadi, Fujio akan kalah dari Susaki. Pertarungan mereka sebelumnya karena Susaki juga sudah menerima damage dari Todoroki dan Odajima yang mungkin sedikit sudah menurunkan defense Susaki. Sedangkan Fujio sendiri belum melawan karakter. Susaki hanya pura-pura mengalah dan ingin melihat respon Amagai dengan situasi tinggal dia sendiri. Apa yang akan dia lakukan? Ternyata malah mengeluarkan pisau dan akan menusuk Fujio. Bangkitnya Susaki sudah jelas jika sebenarnya Susaki masih mampu meladeni Fujio. Lawan Binzo, berbagai serangan sudah dilancarkan ke Binzo. Namun tetap saja Binzo bangkit dan seolah-olah tenaganya benar-benar belum terkuras. Karena Binzo kurang bisa membuat serangan ke Fujio di mana Fujio sangat lincah, Binzo tidak akan bisa menurunkan defense Fujio.
Dan andai Magoroku tidak datang dan masih tidak melerai, saya yakin Fujio akan kalah dari Binzo, bukan perihal pertahanan, tetapi staminanya Fujio yang sudah kehabisan, meladeni Binzo yang tak ada capeknya. Dari pertarungan pada Binzo saja sudah terbayang, apalagi sok-sokan mau nantangin Murayama dan Lao yang sudah jelas mampu membuat serangan apapun. Pasti Fujio tepar kena damage mereka berdua. Nah, perihal stamina, Fujio ini juga tidak punya banyak stamina atau tenaga. Untuk mendapat tenaga, dia harus memulihkannya dengan bernafas sejenak. Kita bisa lihat Fujio juga tidak jauh beda dari Tsukasa yang setelah melancarkan serangan akan terlihat lelah. Hanya saja tidak selelah Tsukasa. Setelah menaklukkan Shidaken dan lanjut ke Sachio, Fujio sudah terlihat kelelahan, tidak seperti Sachio. Padahal masing-masing baru menaklukkan karakter. Saat melawan Binzo juga nampak Fujio sudah kelelahan dan membungkuk. Dan setelah lama meladeni Suzaki juga sudah terlihat kelelahan. Semua itu karena gaya bertarung Fujio yang ugal-ugalan. Fujio seringkali menjatuhkan diri dalam menyerang. Efek menjatuhkan diri juga sangat ngaruh pada stamina. Beda dengan Binzo, Suzaki maupun Sachio yang tetap pada kuda-kuda berdiri saat berkelahi. Mentalitas, tidak bisa dipungkiri jika mental Fujio bukan kaleng-kaleng. Berani datang sendirian ke susuran sudah sangat pemberani. Tak peduli siapapun lawannya, Fujio tinggal menggunakan tinjunya. Namun dia takut dengan Lao. Tidak sesuai ucapannya, bukan menggunakan tinju, tapi dia menggunakan salam untuk berteman dengannya. Dan karena dia masih kelasnya penuh waktu, saya rasa jika berurusan dengan Sword, Fujio belum tentu berani mengambil risiko, yang artinya semua itu masih ada batasan. Untuk Fujio, dia mendapat stat dan level sebagai berikut. Next, kita akan bahas faksi Todoroki. Ikuti terus pembahasan video ini, jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.